kita bahas? Halo sahabat Gen, semoga kalian masih tetap semangat untuk mempersiapkan SNBT ya. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan tanda titik dua. Ayo kita mulai. Dalam soal ini ada wacana tentang hari ini adalah hari yang sangat spesial. Ibu membeli beberapa makanan di pasar, mall, dan toko kelontong. Sepertinya ibu sedang dalam keadaan baik hatinya. Seperti novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, menceritakan kisah inspirasi tentang perjuangan sekelompok anak di Belitung. Seperti tokoh Ikal, saya ingin menjadi dokter, pengacara, atau pengusaha. Saya ingin pergi ke Bali, Lombok, atau Yogyakarta. Saya katakan keinginanku itu kepada ibu. Namun, apa kata ibu? Ada banyak cara untuk belajar, membaca buku, mengikuti kursus, atau menonton video edukatif. Nah, dari paragraf di atas, kalimat yang menggunakan tanda titik dua secara tepat adalah baik. Kalau bertemu dengan soal seperti ini, maka kita akan mengingat kembali materi tentang penggunaan tanda titik dua. Sahabat Gen, mari kita belajar bersama tentang penulisan tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai untuk mengganti kata, yaitu, yakni, atau kata sebagai. Bahkan biasanya tanda titik dua pada lazimnya dipakai untuk menuliskan waktu. Contoh penggunaan tanda titik dua di dalam kalimat. Perhatikan sekarang. Pada kalimat yang pertama, ia memiliki banyak koleksi buku, novel, puisi, dan buku pelajaran. Pada kalimat ini ada rincian yang disampaikan, kemudian bisa diganti dengan kata yaitu. Misalnya, pada titik duanya kita hilangkan, maka kalimatnya bisa menjadi ia memiliki banyak koleksi buku, yaitu novel, puisi, dan buku pelajaran. Atau pada kalimat yang kedua, rencananya kami akan mengunjungi beberapa kota di Jawa, yaitu Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Sehingga kata yaitu bisa dihilangkan, kemudian diganti dengan titik dua. Demikian juga pada kalimat yang ketiga. Ibu berkata, yaitu. Biasanya pada konteks kalimat langsung, maka menggunakan tanda titik dua jika kalimat ini lebih dari dua. Artinya, biasanya pada konteks kalimat ketiga ini dipakai untuk menuliskan dialog dalam naskah drama. Namun, jika kalimat itu hanya satu saja di dalam sebuah paragraf, maka tidak perlu menggunakan tanda titik dua. Cukup menggunakan tanda koma saja. Baik, sahabat Gen, dari sini kita sudah paham tentang penulisan tanda titik dua. Jika sudah paham, kita akan kembali ke soal. Kita harus mengingat trik penulisan tanda titik dua sebelum kita masuk ke soal. Kita ingat kembali tadi bahwa tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti dengan perincian atau penjelasan yang bisa menggantikan kata yaitu. Nah, kita kembali ke soal. Di dalam soal tadi, kita bisa melihat
bahwa pada soal paragraf di atas tadi, pada paragraf tadi, kalimat yang menggunakan tanda baca titik dua secara tepat adalah A tadi, ibu membeli beberapa bahan makanan di yaitu. Apakah ini tepat? Baik, ternyata tidak tepat. Atau KB, novel Laskar Pelangi, novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, menceritakan kisah inspirasi tentang perjuangan sekelompok anak di Belitung. Apakah perlu tanda titik dua? Tidak, karena kalimat ini tidak mengandung rincian. C, sekarang. Saya ingin menjadi yaitu dokter, pengacara, atau pengusaha. Apakah lu kata yaitu? Tidak. Jadi kita tidak usah memberi tanda titik dua di pilihan C. Saya ingin menjadi dokter, koma, pengacara, koma, atau pengusaha. Sehingga kalimat ini tidak memerlukan titik dua. Pilihan D. Ada banyak cara untuk belajar, yaitu membaca buku, mengikuti kursus, atau menonton video edukasi. Apakah sudah betul kalimat itu? Baik, kita lihat yang E. Saya ingin pergi ke yaitu. Betul, ini sama seperti A. Jadi tidak memerlukan titik dua. Maka jawaban yang benar adalah D. Nah, sahabat Ken, sampai di sini semakin paham dengan materi penulisan tanda titik dua. Semoga semakin menambah pemahaman kalian tentang penulisan tanda titik dua. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Semoga tetap semangat ya untuk tetap belajar. Terima kasih. Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.